Beberapa hari yang lalu Google baru saja melaksanakan event terbesar mereka, yaitu Google I/O, yang dimana ini eventnya dilaksanakan 2 hari kalau nggak salah. Di Google I/O kemarin itu Google memperkenalkan beberapa project dan prototype mereka. Yang pertama itu ada Google Beam, kemudian ada Speech Translation, kemudian ada Project Astra, dan ya ada beberapa mungkin project untuk developer, tapi aku kurang gimana sih bilangnya, kurang relate ya dengan mungkin beberapa fiturnya, jadi aku nggak bahas itu secara mendetail. Dan ada juga yang bernama Project Marine dan upgrade untuk Gemini. Dan nggak ketinggalan juga Google memperkenalkan Android XR secara resmi setelah 3 tahun ya 2023, setelah 2 tahun diumumkan oleh Google bersama Samsung. Dan langsung aja kita bahas hal pertama, yaitu Google Beam. Jadi Google Beam itu merupakan video konferensi, jadi kayak Zoom atau Google Meet. Dan di mana ini Google bekerja sama dengan HP menghadirkan device yang lumayan gede. Kalau di demonya diperlihatkan itu menggunakan sekitar 6 kamera. 2 di kanan, 2 di kiri, dan 2 di atas. Yang dimana 6 kamera itu men-scan gambar kita secara 3D dan real time, itu bisa ditampilkan ke device yang satunya ke lawan bicara kita. Jadi lawan bicara kita dan kita melihat layar itu kayak lebih natural dan lebih mungkin kayak 3D gitu. Tetapi menurutku ini akan menjadi project yang cukup mahal atau mungkin nggak terjangkau ya buat orang-orang. Dan lanjut ke fitur Google Speed. Jadi menerjemahkan otomatis saat menggunakan Google Meet. Jadi kalau beberapa tahun yang lalu mungkin di event Galaxy Unpacked pas S24 itu kan pas AI itu mereka memperkenalkan menerjemahkan pesan otomatis dari lawan bicara kita ataupun dari kita sendiri. Nah, di sini di Google Meet itu langsung menerjemahkan secara otomatis apa yang dibicarakan oleh lawan bicara kita secara real time. Hi, Camilla. Let me turn on speech translation. It's nice to finally talk to you. Es bueno hablarte finalmente. No puedo esperar a alquilar tu casa. Te vas a divertir mucho y creo que te va a encantar. You're going to have a lot of fun and I think you're going to love visiting the city. The house is in a very nice neighborhood and overlooks the mountains. That sounds wonderful. Is the house Eso suena close to public maravilloso. transportation, ¿Es la or casa do you cercana al recommend transporte renting a car? público o recomiendas alquilar un coche? Jadi fitur ini baru tersedia untuk bahasa Inggris dan Spanyol ya. Itu pun bagi yang berlangganan Google Meet aja yang dapat. Kemudian selanjutnya dari Google itu memperkenalkan prototype project mereka yang di sini itu ada 2. Yang pertama itu Project Astra dan Project Marine. Nah, Project Astra itu bisa dibilang itu merupakan project untuk Gemini ya ke depannya ya. Jadi Gemini itu bisa berinteraksi dengan sesuatu hal, objek atau apapun yang berada di depan kita. Jadi menggunakan kamera. Di demonya itu dicontohkan kalau misalnya ini apa sih gitu, kita nanya sesuatu dia langsung jawab. Jadi mungkin ke depannya bisa dipergunakan oleh teman-teman yang berkebutuhan khusus, mungkin untuk tunanetra mungkin ya ke depannya bisa dikembangkan seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada Project Marine, yang dimana Project Marine ini kedepannya mungkin bisa mengoperasikan software dan browser juga, jadi mungkin Chrome ya. Dan kemudian agent AI ini kedepannya juga bisa berkomunikasi dengan agent AI lainnya juga. Sebenarnya ya aku udah coba belajar tentang agent AI ini, tapi aku belum paham banget tentang agent AI ini. Mungkin teman-teman yang bisa merekomendasikan video belajar untuk agent AI mungkin bisa drop link di kolom komentar ya. Apalagi mungkin ada kelas yang murah untuk belajar agent AI atau menggunakan platform agent AI yang murah, mungkin teman-teman bisa drop di kolom komentar ya linknya ya. Karena yang kemarin aku baca-baca kalau kebanyakan agent AI itu dipakai untuk perusahaan-perusahaan gede gitu. Jadi bukan perorangan yang pakai itu. Mungkin kalau perorangan yang pakai mungkin sudah punya bisnis yang sekiranya itu menutupi gininya dia, biaya berlangganan agent AI-nya dia kayaknya. Kemudian masuk ke beberapa update ya yang aku pahami, itu ada di search engine dan AI model.
Nah, kalau misalnya kita dulu mendewakan Google karena kita cari apa di sana ada, gitu. Informasi apa di sana ada. Gimana kalau Google ini, mesin search engine ini dibantu dengan AI? Jadi search engine akan ada tab AI mode-nya. Yang dimana dulu kalau kita mencari sesuatu, kita harus Google itu mungkin mencarikan website atau artikel yang terkait, tapi sekarang itu Google bisa merekomendasikan sesuatu tempat, pakaian, kemudian mungkin rencana liburan atau macam-macam lah. Nah, seperti yang aku bilang sebelumnya, di Google Search Engine itu bakalan menghadirkan beberapa project prototype seperti Project Astra dan Project Marine. Nah, itu untuk memaksimalkan kinerja dari Search Engine Google ini. Nah, pada contoh demo kemarin itu ditampilkan cara membeli tiket dengan tempat duduk terbaik, yaitu gabungan dari prototype Astra sama Marine. Jadi Marine itu kan agent AI-nya kita ya. Agent AI-nya itu menyarankan tempat duduk terbaik dengan harga yang terbaik juga. Itu kemarin demonya seperti itu. Selain di Gemini yang ada Gemini Live, di Google itu ada Google Search Live. Di demonya kemarin itu bilang seperti asisten pribadi. Lalu di demonya kemarin Google Search Live ini ditampilkan bisa membantu cara kita ngajar, bisa membantu kita untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan random dari anak-anak dan ya macam-macam lah pokoknya. Dan Gemini juga sama seperti itu juga. Google Search Live dan Gemini tak hanya akan ada di Android, akan tetapi juga ada di iOS juga. Itu menunjukkan kalau Google ingin layanan dan fiturnya mereka itu ada di mana-mana. Tidak seperti Apple yang hanya menghadirkan Apple Intelligence itu di perangkat terbaru mereka, sehingga terkesan ada inovasi. Tapi berbeda dengan Google yang menghadirkan inovasi mereka ke semua perangkat orang-orang ya. Selain di Android juga iOS, kecuali Huawei mungkin ya. Nah, kemarin juga didemokan itu Google Search juga bisa untuk mencoba memperlihatkan bagaimana baju yang ada di online shop itu berada di tubuh kita. Nah, selain untuk nyoba baju, jadi Google juga bisa mengirimkan pemberitahuan kalau misalnya harga dari sesuatu barang yang ingin kita beli itu turun sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau turun, Google akan memberikan notifikasi dan ya kita tinggal check out kayak gitu. Apakah ini fitur untuk layanan Google yang ada di Amerika atau semua yang ada di seluruh dunia? Jadi aku kurang tahu ke depannya kayak gimana. Intinya sekarang semua bisa di Google. Dan selanjutnya kita masuk ke update dari Gemini teman-teman. Gemini Live juga akan ada di iOS dan Android dan bisa terhubung ke aplikasi Google lainnya ke depannya. Nah, Google juga memperkenalkan bahwa Gemini akan menghadirkan generate image terbaru mereka, yaitu Imagen 4, untuk generate gambar Gemini yang lebih canggih tentunya. Dan nggak ketinggalan juga Google memperkenalkan generate video mereka, yaitu VO3. Berbeda dengan versi sebelumnya, ini merupakan versi yang lebih canggih ya. Jadi VO3 itu bisa menggenerate suara, kemudian suara latar belakang dan dialog. Tadi di demonya juga diperlihatkan. Jadi kayak film animasi itu langsung didubbing oleh AI semua. Jadi kayak musiknya, terus ambience-nya, terus dialognya itu langsung didubbing sesuai prompt yang kita inginkan kayak gitu. They left behind a ball today. It bounced higher than I can jump. Realistik memang kelihatannya, tapi aku kurang suka ya. Ini suara burung hantunya itu kayak siapa gitu, kayak familiar gitu. Mungkin karena generate AI mempelajarinya kalau suara burung hantu dubbingnya kayak gini, mungkin kayak gitu ya. Yang aku heran dari VO3 ini itu menghadirkan konsistensi gambar yang luar biasa, berbeda dari tool generate video lainnya. Bahkan Google menghadirkan Flow dengan VO3. Jadi gimana maksudnya? Jadi Google Flow ini itu bisa menggenerate gambar dan juga menggenerate video. Jadi kita bisa membuat suatu sekuen dari Google Flow ini. Jadi kita bisa membuat satu adegan menggunakan Google Flow.
Dan kita juga bisa mengedit adegannya itu, generate lagi kayak gitu. Dan ternyata dari AI-nya Google ini ada juga film yang sudah dikerjakan dan akan tayang di bulan Juni nanti. Adegan yang nggak bisa mereka buat itu dibuat menggunakan VO3. Nah, informasi untuk Flow teman-teman, kalau untuk Flow tadi aku cek itu pengen nyoba sebenarnya. Itu belum tersedia di Indonesia, mungkin kedepannya kita tunggu waktu aja, semoga tersedia ya di Indonesia, jadi kita bisa coba-coba generate gambar atau membuat suatu sekuen. Kemudian yang paling ditunggu-tunggu itu nggak bukan adalah pengumuman Android XR, jadi makanya ini ditaruh di akhir kayaknya ya. Nah, Android XR ini dikembangkan oleh Google, Samsung, dan Qualcomm. Dan di sini ada beberapa perangkat yang diperkenalkan oleh Google. Yang pertama itu merupakan Project Muhan. Project Muhan itu sendiri itu dikembangkan oleh Samsung dan bentuknya sama seperti Apple Vision Pro. Project Muhan ini yang dari Samsung ini akan dirilis di akhir tahun 2025 ini. Mungkin teman-teman yang berminat silahkan ya. Nah, device ini disarankan oleh Google untuk digunakan di rumah atau di kantor. Jadi untuk kerjaan-kerjaan yang lebih serius. Nah, untuk di tempat umum, pakai apa dong? Dan akhirnya Google memperkenalkan kacamata Android XR. Ini pas aku lihat, ini kayak Meta gitu. Kayak Meta Ray-Ban itu gitu. Tapi setelah dipikir-pikir dan setelah ditonton, gitu, kacamata ini kayak kacamatanya si Conan ya, kurang lebih sama. Di sininya ada speaker di dekat telinga, kemudian ada mikrofon dan ada kamera. Dan kacamata ini akan terhubung ke smartphone Android pemiliknya. Dan kita bisa berinteraksi menggunakan Gemini tanpa perlu menggunakan handphone lagi. Nah, di saat mereka mendemokan kacamata ini, aku cuma bisa bengong nontonnya tanpa komentar apa-apa. Apa yang ada di Gemini itu bisa dilakukan di kacamata ini juga gitu. Jadi kayak balas pesan, kayak bertanya sesuatu, kayak maps gitu. Ada di kacamata ini, ditampilin loh. I've been curious about this photo wall all day. Like, what band is this, and how are they connected to this place? Rock shows at Shoreline Amphitheater, which are often seen as homecoming shows for the band. No way. Can you show me a photo of one of their performances here? Sure, here's one. Want me to play one of their songs? I'd love that. I can listen while I make my way to the stage. Great. Here's Under the Aurora by Counting Crows. Di demonya tadi juga diperlihatkan menerjemahkan bahasa secara otomatis menggunakan kacamata itu. Jadi kayak ya gila lah, pokoknya ini impresi pertamaku, mungkin kayak agak norak gitu liatnya dan kayak seneng aja gitu. हाँ बिल्कुल अब मेरी पूरी दुनिया खुल जाती है और मैं सब कुछ समझ सकती हूँ आसानी से. Akhirnya gitu, kacamata Conan ada di dunia nyata kayak gitu. Akan tetapi dari Google sendiri tuh nggak jelasin kapan mereka akan merilis kacamata ini, mungkin masih lama ya ke depannya. Mungkin nggak tahun ini, mungkin 2 atau 3 tahun lagi baru bakalan dirilis oleh Google untuk kacamata ini. Jadi semoga segera ya. Dan ya gimana menurut kalian tentang update dari Google di event kemarin? Apakah ini merupakan gebrakan teknologi dari Google? Kalau aku sih lumayan 2 langkah ke depan daripada Apple sih menurutku. Jadi kita tunggu aja dari Apple di eventnya di bulan depan dan semoga memuaskan juga ya, walaupun aku cuma ya bisa dibilang menikmatin informasi yang ada. Dan mungkin ada yang mau ditambahkan bisa langsung drop komentar kalian di kolom komentar, atau mungkin mau mengkoreksi apa yang aku katakan tadi bisa kalian tulis di kolom komentar, nanti aku pin. Dan sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!